Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa sih? Atap sunyi. Atap Sunyi. Oke, udah kedatangan tamu Kang Usman, terutama yang suka naik gunung ini. Gimana Kang Usman? Kesan-kesannya naik gunung perahu itu, cerita mistis apa sih yang dirasakan dalam kenaikan ke manjat gunung? Jadi gini Kang, situ kan gua naik emang pagi sih. Jadi sekitar estimasi naik gunung perahu itu kan emang 2600-an mdpl. Jadi gua estimasi jam 9 pagi emang gua solo hiking. Jadi berangkat Dari Banjar pagi. itu ya? Kalau dari Banjar, perjalanan gua dari Banjar ke Dieng Wonosobo itu kan perjalanan 5 jam. Gua berangkat jam 3 subuh, jam 3. Pas pertama berangkat, gua di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Ada kendala. Ya. Kendalanya apa? Kendalanya mati lampu. Dari situ jam 3 nyampe ke apa? Nyampe ke Banyumas. Ke Banyumas gua nggak pakai lampu penerangan motor. Itu udah kendala satu. Ya. Kebetulan kan di Banyumas rest dulu, kebetulan udah pagi juga, pagi kan emang nggak memerlukan penerangan. Nah, gua lanjut perjalanan dari Banyumas, nyampe di Dieng itu jam 9. Jam 9 gua istirahat dulu 1 jaman lah, kumpulin tenaga, sarapan dulu. Nah, langsung jam 10 gua langsung naik, udah bayar simaksi, udah regis ini itu, langsung naik ke perahu. Jadi naik dari Banjarnya berangkat sendiri ya Kang? Dari Banjar berangkat sendiri. Emang niatnya emang mau solo hiking. Nah, pas awal nanjak emang gua kan sering olahraga ya. Sering olahraga tapi tetap fisik gua itu capek, melewat itu. Jadi gua jalan pelan-pelan aja. Dari base camp ke pos 1 itu sekitaran 30 menit lah. Di situ kan ada ojek juga, kalau mau naik ojek tinggal naik ojek. Nah, terus dari pos 1 ke pos 2 sekitar 40 menitan. Ambil istirahat juga. Gua kan bawa kayak itu sendirian ya. Ada tenda, kebutuhan logistik segala rupa gitu. Jadi pas naik gunung itu ada temennya atau sendiri aja Kang naiknya? Nah, kalau naik gua ke trek yang lama. Trek yang lama itu yang ekstrim. Gua tuh naik sendiri, cuman ada 1-2 orang yang turun gitu. 2 orang yang turun. Nah, pas jam 12 siang kan kebetulan kan emang zuhur. Pas jam 12 siang di situ ada 1-2 lah yang ngikutin di situ. Jadi emang asli sana. Tapi gua kan permisi juga ke izin dulu ya, izin gitu dulu ke sana, izin melintas lah kayak gitu. Udah lewat situ yang ada rumah istirahat di situ, bukan bangunan tua. Jadi emang ada saung pos gitu buat istirahat. Nah, di situ yang tinggi di situ. Terus habis istirahat di situ lanjut ke pos 3 sekitar 30 menit. Pos 3 naik lagi ke pos 4. Nah, udah di pos 4 gua istirahat dulu, minum dulu. Itu waktu ke jam 1. Ke pos 4 ke pos 5 pendakian makin curam, banyak tangga sama banyak akar. Di situ gua sambil makan, rest dulu lah. Jadi nggak buru-buru naik ke atas. Kebetulan cuaca juga emang lagi bagus, nggak, cuman ada kabut lah sedikit-sedikit, ada kabut. Nah, udah nyampe di pos 5, pos 4 nyampe di pos 4 agak jam setengah 2, mau jam 2. Terus nyampe di pos camp gua jam 2 di situ. Cuman di atas emang nggak ada orang. Jadi sendiri terus dari bawah ke atas? Iya, dari bawah ke atas sendirian. Paling ada 1-2 orang yang emang mau turun. Kebetulan kan kebanyakan yang mau manjat itu ke pos yang
baru. bisa Yang baru itu kan landai, cuman Ya. gua emang pengen mau trek yang ekstrim gitu di situ. Ya. Tapi emang pertama naik di situ pengalaman gua sama fisik emang bener-bener diuji. Pengen nangis di jalan. Terus emang ya ada sedikit itu yang apa orang-orang sana, penunggu sana kayak gitu. Ya. Nah, terus gua tiba di atas langsung mendirikan tenda sendirian ya. Kebetulan di sana kan emang belum ada yang nyampe. Pas dari bawah itu ada 5 rombongan yang mau naik, cuman mereka lewat jalur yang baru. Yang baru yang ketujuh Ya. lagi berarti ya. Jalur yang baru itu emang jalannya muter, emang landai cuman muter. Kalau gua lebih cepat. Pas udah di atas gua langsung foto-foto, gua langsung diriin tenda gua sendiri. Di situ emang pas di atas itu ada kabut, banyak kabut, sambil emang capek juga sama kedinginan di situ sih. Berarti udah mau menjelang malam nih. Belum, masih jam 3 di situ. Gua Sore. rest dulu, makan dulu, masih sore jam 3 terus mendiriin tenda setengah jaman lah, soalnya kan emang sendiri jadi nggak dibantuin sama orang lain. Ya. Diriin tenda jam setengah jam, terus jam 4-an gue langsung masak di situ. Pas masak datang yang lain, rombongan yang tadi udah nyampe ke atas di pos camp, mereka diriin tenda. Nah udah masuk ke mau maghrib, cuaca dingin pas mau maghrib. Nah terus angin juga agak besar ya, ada badai sedikit sama hujan juga di situ. Gue emang sendirian di tenda itu sendirian. Gue memilih di tempat yang sendirian ya, jauh dari yang lain gitu. Emang ada 6 rombongan, makin malam makin banyak sih. Cuman gue milih yang sendiri Jauh di dari situ, yang rombongan, jauh ya. dari rombongan. Gue sambil masak udah kenyang. Nah pas gue udah beres-beres, gue mau istirahat. Nah jam 10-an berarti ya. sekitar jam 10-an emang badai juga udah berhenti, cuman kondisi tenda gua itu goyang-goyang. Gua juga nggak tahu itu apa yang goyang-goyang. Gua bangun keluar kan dilihat ya, nggak ada apa-apa. Badai juga udah nggak ada ya. Hujan udah reda di situ. Nah gua masuk lagi ke dalam, gua pakai headset lagi. Cuman di situ semakin Goyang besar gitu, goyangannya, sampai ada yang kayak nimpu ke tenda gua gitu. Ada yang meledong gitu istilahnya. Iya, ada yang lempar gitu. Ya. Cuman untungnya tenda gua nggak apa-apa, nggak sobek atau nggak kemana-mana gitu, nggak apa-apalah. Di situ gua tenang, gua keluar lagi, dilihat lagi nggak ada apa-apa. Nah pas gua tidur nih, pas malam gua dengar ada yang bisik-bisik di situ, kayak gitulah. Pikiran gua itu ular atau apa nih. Keluar lagi, gua dilihat nggak ada apa-apa. Pas keluar lagi nggak ada apa-apa, semakin tegang kan, udah malam gitu. Gua mau tidur, nggak bisa tidur. Sampai siang jam 1 itu tenda gua goyang-goyang semakin besar kayak gitu. Goyang-goyang semakin besar, gua nggak tenang tidur juga. Gua milih keluar lagi, dilihat juga nggak ada apa-apa. Nah dari situ gua berdoa lah. Berdoa ini itu dan akhirnya minta keselamatan lah. minta keselamatan. Itu udah dari situ aman, nggak ada lagi. Nah pas pagi, pas sunrise summit emang banyak orang sih, pas summit. Nah paling pengalaman kayak gitu. Jadi dari pas turunnya kan ada kendala gak yang mistisnya gitu? Nah kalau pas turun, gua turun kan siang. Kalau
turun aman-aman aja, cuman emang nyantai gua gitu ya, nyantai turunnya balik lagi ke trek yang pas awal awal ke naik gitu ya. trek pas awal naik di situ, cuman ada 1-2 lah barengan kayak gitu. Nggak, pas udah nyampe pos 4, pos 3, pos 2, pos 1, nyampe base camp, alhamdulillah nggak ada apa-apa kalau pas turun. Ya. Nah cuman pas gua udah bersih, udah istirahat, gua pulang ke rumah ke Banjar, sama perjalanan 5 jam dari Dieng Wonosobo ke Banjar Patroma itu 5 jam. Nah ada 2 orang, yang pertama cewek sama yang tadi yang tinggi besar itu ikut ke Yang rumah ikut, gua, ya. iya. Nah di situ gua izin buat mereka pulang lagi lah. Ya intinya mungkin nganterin gua kayak gitu. Udah selamat lah sampai Iya. di rumah. Cuman emang pertama kalau mau ke itu harus permisi lah kayak gitu. Soalnya kan niatnya mau silaturahmi gitu. Ada niatan nggak lu mau naik gunung kayak gitu? Kalau sih belum pernah sama sekali. Mau Naik nggak? gunung Mau gitu. kan nanti sama gua ikut. Siap lah. Banyak pas pertama kemarin itu kan, yang pertama perahu, solo hiking, terus Papandayan sama ya. Cermai. Oh untuk episode kali ini gua cerita di perahu aja dulu. Siap lah. Oke. Jadi gini nih, jadi tujuan naik gunung solo hiking itu mencari ketenangan. Jadi kita itu harus menikmati setiap proses perjalanan, karena kalau tujuan puncak itu adalah bonus, kita jangan memaksakan untuk Melihat naik itu ke ya. puncak. Jadi kalau lihat juga kondisi tubuh, Badan, kalau kalau nggak ya fit gitu badan harus fit. Kalau kalau nggak memungkinkan jangan memaksakan, ntar terjadi gimana gitu. Tujuan naik gunung itu, tujuan paling akhir itu selamat sampai rumah, itu doang. Iya. Jadi kalau puncak cuma bonus gitu. Oke, mungkin cukup sekian cerita dari Kang Usman yang naik gunung, pengalamannya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.